Sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 sudah digelar sejak Rabu 27 Maret 2024 lalu. Kubu pemohon, yakni kubu 01 dan 03, memiliki garis besar tuntutan yang sama, yakni meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu, mendiskualifikasi Prabowo Gibran, dan meminta pemungutan suara ulang tanpa paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam proses sidang sengketa hasil pemilihan suara ini, para pemohon, pihak termohon yakni KPU, pihak terkait, kubu 02, dan Bawaslu telah menghadirkan saksi dan ahli di persidangan untuk mendukung argumentasi masing-masing pihak yang bersengketa dalam sidang. Bahkan 5 April 2024 lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menghadirkan 4 Menteri Kabinet Jokowi untuk memperoleh keterangan mengenai fakta dan data penyaluran bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Selain 4 Menteri Jokowi, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjadi penutup sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Saat ini MK akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim sebelum pembacaan keputusan pada 22 April 2024. Dan Selasa 16 April 2024 besok, para pihak sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan menyerahkan draft kesimpulan dari para pihak yang akan diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya kemudian, akankah kesimpulan dari para pihak akan dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi? Tim TV One mengabarkan. Juru bicara dari MK, yaitu Fajar Laksono, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK tidak akan mengadakan persidangan terkait sengketa Pilpres 2024 esok, tapi memang MK hanya menunggu draft kesimpulan dari para pihak yang diserahkan lewat kepaniteraan. Tadi pertanyaan menggantung sudah kami sampaikan dalam tayangan kabar yang kami sajikan untuk Anda. Bagaimana kemudian kesimpulan-kesimpulan ini yang disampaikan oleh para pihak bisa meyakinkan para hakim. Nah, untuk itu, untuk memberikan pandangannya, sudah hadir di samping saya Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi, yaitu Profesor Andi Asrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Asrun. Semuanya baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Lebarannya baik-baik juga, Prof. Asrun? Ya, terima kasih banyak. Baik, Prof. Asrun, bagaimana kemudian menjelaskan kepada pemirsa, besok itu adalah salah satu rangkaiannya, agendanya adalah hakim mendapatkan kesimpulan. Apa yang kemudian coba didapatkan atau disimpulkan oleh mereka, para pihak yang berperkara ataupun juga melaporkan hal ini? Pertama-tama ya, pada setiap penyerahan kesimpulan tidak pernah melalui sidang, tapi melalui loket kepaniteraan. Ya. Dan kemudian kesimpulan itu berisi ya pandangan masing-masing pihak terkait dengan pemeriksaan persidangan. Ya. Tentunya yang menggugat akan mengatakan gugatan terbukti. Sebaliknya yang terkena imbas dari gugatan itu mengatakan tidak terbukti. Demikian juga KPU mengatakan tidak terbukti. Nah, saya lihat secara umum kita bedah satu persatu. Ya, pertama tentang Sirekap. Ini kan yang dianggap sebagai biang permasalahan. Betul. Ya, ternyata Sirekap itu sudah dibuktikan dalam persidangan itu bukan suatu persoalan final, ya, karena persoalan finalnya adalah pada perhitungan manual. Betul. Dan sudah dilaksanakan KPU, tidak ada protes, ada protes minor bisa diselesaikan dan secara berjenjang oke. Ya, kemudian yang kedua tentang status Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya kan, ini juga sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena pengajuan Gibran itu sebagai calon wakil presiden untuk pasangan calon presiden Pak Prabowo Subianto itu melalui putusan MK nomor 90, dan kemudian putusan MK ini diperkuat oleh putusan 41 ya oleh 8 orang hakim minus Pak Anwar Usman. Artinya sudah selesai juga. Dan kalau mau di-challenge ini, mau keputusan KPU yang mendasari penetapan Gibran sebagai cawapres, maka jalur PT UN. Untuk PT UN, gugatan terhadap putusan tata usaha negara, itu waktunya 90 hari. Ini sudah lewat. Ya, bahkan gugatan sebetulnya awalnya bisa diajukan keberatan kepada Bawaslu. Tapi tidak ditempuh juga, artinya hak mereka ini tidak dipakai, hilang. Kalau haknya hilang, maka dia mengakui. Nah, pengakuan
terhadap posisi Gibran ini sebagai calon wakil presiden juga diperlihatkan melalui tindakan-tindakan konkret. Misalnya ketika pencabutan nomor urut, kan semua berjejer nih. Betul. Paslon 01, 03, 33 mencabut dan semua memamerkan, semua bergembira. Tidak ada yang marah, tidak ada yang memprotes. Artinya selesai secara hukum ya, by law selesai urusannya. Dan kemudian mereka berdebat, ya 01, 02 berdebat. Calon presiden berdebat dengan calon presiden, calon wakil presiden berdebat dengan presiden. Betul. Bahkan tidak hanya pengakuan secara positif, ya artinya mengakui bahwa berdebat, bahkan Anies memberikan nilai minor kepada Pak Prabowo 11 dari 100 katanya, ya kan? Ganjar memberikan 5,5, ya kan? Artinya apa? Ini betul-betul mengakui, ya kan? Oke. Kemudian soal lain adalah soal pembuktiannya harus melalui hitung-hitungan angka. Jadi harus ada klaim berapa suara yang mereka sebetulnya mereka bisa dapat pada saat Pilpres itu, ya pencoblosan 14 Februari 2004. Tapi kan tidak dipakai ini, artinya mereka membuang klaimnya. Kenapa membuang klaim? Karena ketidakmampuan membuktikan berapa jumlah suara, maka mereka buang. Jadi kalau menurut Profesor Otto Hasibuan, gugatan mereka ini adalah cacat formil, ya kan? Tidak sesuai standar. Nah, yang paling ramai sekali adalah soal bansos. Ya, pembuktian bansos itu kalau dalam setiap gugatan perkara hukum, mereka yang mendalilkan, mereka harus membuktikan. Misalnya 01 dan 03 dibilang ada politis bansos, dia harus buktikan. Ya, tapi karena ketidakmampuan membuktikan, akhirnya diberikan jalan oleh MK. Oke, kita panggil 2 Menko yang berkaitan dengan bansos, 2 menteri keuangan Mensos. Tapi lagi-lagi justru ini ya menyatakan tidak ada masalah dalam bansos, tidak ada politisasi bansos. Ya, kenapa? Karena bansos itu adalah program yang disetujui pemerintah bersama dengan DPR. Dan bansos ini kecil sekali bagiannya, ya kan? Karena itu ada ketidakmengertian dari pihak 01 dan 03 terhadap bansos ini. Ya, bansos itu bagian kecil dari apa yang disebut program perlindungan sosial. Nah, bagian dari perlinsos ini ada disebut subsidi listrik, ya pemberian pupuk bersubsidi, ya pemberian katakanlah beasiswa pada mahasiswa segala macam, itu semuanya. Jadi kecil sekali. Dan bansos itu, ya yang disebut bansos itu bantuan sosial itu dikirim melalui rekening bank dan melalui wesel pos, by name by address, orang yang sudah jelas, ya kan, dan semua orang bisa terima, nggak peduli latar belakang politiknya, nggak peduli misalnya dia ada di mana. Oleh karena itu tidak mungkin wesel pos nyampe dikatakan ini wesel pos dari Pak Jokowi, coblos Pak Prabowo. Tidak mungkin karena tidak bertemu. Demikian juga rekening bank ya. Jadi saya lihat paslon 01 dan 03 ini gagal membuktikan. Ya, kalau mereka betul-betul mantap dalam pembuktian, mereka ikut alur. Ternyata gagal kalau menurut saya, gagal memanfaatkan momen untuk membuktikan. Ya, tetapi semua putusan akhir ada di Majelis Hakim tanggal 22. Betul. Nah, ini tapi kalau kita menganalisa aja kan. Oke, gitu. Kita tahan sampai di situ, Prof. Setelah jeda kita juga akan kupas lebih lanjut lagi bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang diberikan oleh para pihak besok bisa menjadi bahan pertimbangan yang dirundingkan dalam rapat dari para hakim ini untuk menentukan nanti pada tanggal 22 keputusannya. Sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan Prof. Asrun. Para pihak ini selain menyerahkan kesimpulan esok, apa lagi yang diserahkan? Ya, kalau mereka memasukkan tambahan bukti itu boleh-boleh saja, ya kan. Tetapi kan bukti ini harus disahkan dalam sidang. Kalau tidak disahkan dalam sidang, itu bukan bukti namanya, ya kan. Itu istilahnya itu apa ya? Pendukung keterangan lah, tidak punya nilai pembuktian, ya. Dan kemudian ada problem juga kalau kita lihat ikuti secara langsung ya sidang-sidang di MK pada saat Ketua MK mensahkan alat bukti. Ada bukti yang ditulis bukti di daftar bukti, tapi bendanya nggak ada fisiknya, ya kan? Ada bukti ditulis di dalam daftar bukti, tapi lain isinya, ya. Ada bukti ditulis dalam daftar bukti, tapi tidak dileges. Padahal leges ini adalah syarat untuk mengajukan bukti pengadilan, ya kan? Jadi kelihatannya kerjanya tergesa-gesa, ya. Menurut saya ini kerja-kerja yang tidak profesional. Ya, kalau dilakukan secara hati-hati lebih cermat, tidak seperti ini.
Jadi kalau besok diajukan kesimpulan, maka kesimpulan itu harus secara faktual, ya, sesuai dengan persidangan, pemeriksaan persidangan. Kalau misalnya keterangan dua Menko dan dua Menteri mengatakan tidak ada politisasi bansos, maka semua pihak harus menulis, ya kan? Tidak ada politisasi bansos, karena itu fakta persidangan. Kalau dia sanggah, itu tidak ada hak untuk menyanggah, ya kan? Di bansos, ya. Karena apa? Karena waktu itu hakim MK yang bertanya, ya kan? Tinggal para pihak memajukan. Kalau dia tidak mau memakai, silakan tidak pakai. Tapi kalau dibilang menteri ini bohong, keterangan menteri bohong, bansos begini, harus begini, itu pasti diabaikan MK. Ya. Kemudian juga pada saat misalnya bukti, ya, sesuai dengan bukti. Persoalan Sirekap itu, kan ada ahli IT, ya, dari paslon 01, ya kan, yang mencoba memperagakan, katakanlah menyatakan punya robot, ya, untuk mengcounter cara menghitung Sirekap ini. Harusnya diperagakan, ya, diperagakan di sidang, diperlihatkan pada MK. Laptop aja nggak bawa, ya kan, hanya omong-omong, ya kan. Kalau hanya omong-omong tanpa ditunjang oleh bukti, itu pembuktian yang tidak sempurna namanya, bukan pembuktian kalau menurut saya. Ya. Kemudian juga soal Gibran, ya, soal posisi legalitas Gibran, tidak ada yang bantah, misal Anies, pasangan Anies, ya, Anies Muhaimin, kemudian Ganjar Mahfud mencabut bersama-sama paslon, ya, nomor urut dengan paslon 02 Prabowo Gibran. Baik, baik. Itu kan diikuti semua. Tidak ada pada saat itu mengatakan pada KPU, ya, kami protes, nggak bisa nih, Baik. Gibran ini, karena legalitasnya nggak ada misalnya, ya kan, bahwa ini cacat prosedural, cacat macam-macam. Ini kan pengakuan semua. Sehingga barang bukti jika memang ada yang menyerahkan besok tidak akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim juga. Ya itu dia. Kalau pada saat sidang aja dia tidak menyanggah kok. Tidak menyanggah keterangan bahwa bersama-sama ini paslon 01, 03 bersama-sama dan 02 mencabut nomor dan saling memamerkan. Ini artinya setuju nih. Ya kan? Paslon 01, 02, 03 setuju semuanya. Ya, begitu juga ketika berdebat, tampil sama-sama, ini berdebat nih. Baik. Antara capres dengan capres. Capres Ya, ya. 01, 02, 03 saling berdebat. Saling melempar pertanyaan, saling menjawab. Betul. Dan menyanggah. Kalau tidak mengakui eksistensi Gibran sebagai cawapres, jangan debat. Dan ini tidak bisa disanggah dalam pemeriksaan sidang bahwa mereka melakukan acara bersama-sama secara sadar. Baik, Prof. Ya. Nasrun. Kemudian yang lainnya adalah persoalan bansos sudah, kemudian Sirekap sudah, lantas juga status Gibran. Kalau status Gibran dipersoalkan, sama juga dia mempersoalkan menggugat MK, karena melahirkan putusan di MK. Baik, baik. Dan 2 kali diperkuat, 90 dan diperkuat 141. Baik. Artinya ini fakta persidangan ini tidak disanggah. Oke. Kalau tidak disanggah artinya gugatan Pilpres ini tidak terbukti. Baik, Prof. Game is over. Oke, Gitu. lalu bagaimana kemudian kesimpulan-kesimpulan ini bisa meyakinkan para hakim, bisa menjadi pertimbangan bagi para hakim saat sidang nanti berlangsung? Kesimpulan ini sifatnya tidak wajib, Oke. ya kan? Dan baru kali ini dalam pemeriksaan sengketa Pilpres ada kesimpulan, ya kan? Kesimpulan tidak wajib. Kesimpulan ini hanya mengarahkan saja bahwa telah terjadi persidangan begini. Sesuai dengan fakta. Dan hakim itu sudah punya record tuh. Saya ini mantan asisten hakim di MK. Ya. Ya, punya pengalaman juga mendrafting latar belakang perkara, ya kan? Latar belakang perkara. Jadi kita sudah mulai tuh. Misalnya keterangan kita buat insert ya, kita buat summary sebagai suatu fakta persidangan. Kita mulai. Tinggal nanti pertimbangan hakim, betul nggak dia mengatakan politisasi bansos, ternyata 4 menteri menyanggah, gugur, ya, dibilang Sirekap itu bermasalah, ternyata yang menjadi dasar perhitungan penetapan presiden terpilih, wakil presiden terpilih adalah ketetapan KPU berdasarkan perhitungan manual. Artinya 2 ini sudah gagal, ya. Artinya tambah lagi misalnya dengan persoalan legalitas Gibran, sudah terbantah dan mereka tidak membantah. Tidak membantah, 0103 tidak membantah legalitas Gibran di hadapan MK. Artinya tidak men-challenge, ya, putusan MK. Ya. Dia nggak men-challenge, artinya 3 ini sudah 3-0 sudah selesai.
satu lagi saya kira ya soal hitung-hitungan. Mereka tidak membuktikan berapa suara mereka ini. Ya kan? Padahal semua partai politik peserta pemilu punya saksi di tiap TPS. Mereka kerahkan saksi. Dan memang tidak komplain, ya, tidak ada keluhan, tidak ada pelaporan terhadap kecurangan secara berjenjang. Ini nggak ada. Artinya komponen-komponen gugatan Pilpres itu gagal dibuktikan. Kalau gagal dibuktikan, ya saya kira ya by law ya, demi hukum, maka gugatan Pilpres ditolak MK. Tapi kita masih menunggu putusan MK tanggal 22 karena yang ketok palu itu MK. Dan saya ingin menghimbau pada publik, ya, jangan percaya dengan ada yang melemparkan isu bocoran. Ya, ada bocoran putusan MK dilemparkan. Saya kira itu sikap-sikap tidak bertanggung jawab, dan para guru besar, para akademisi, saya kira ini kita harus mengambil sikap bijak ya. Kita ikuti persidangan karena ini secara terbuka, dan kita tunggu putusan MK. Jangan mengarang-arang, apalagi melemparkan isu ada bocoran. Jadi tukang bocor ini bahaya sekali, tukang bocor ini, ya kan? Melempar isu ada bocoran, tidak akan bocor. Tidak akan bocor. Saya berani jamin tidak akan bocor putusan MK ini, karena belum dibuat, bagaimana mau bocor ya? Barangnya belum ada kok dibilang bocor. Ini mungkin juga untuk bisa mengedukasi masyarakat adanya jaminan kerahasiaan, dari putusan MK ini. Ini kan main-main karena disorot, dan kemudian masing-masing hakim ini punya integritas yang baik, ya kan, belajar dari masa lalu ya, kemudian mengambil sikap harus bisa dipercaya. Dan saya lihat ya, di bawah kepemimpinan Pak Soehartoyo, ketua MK yang baru ini, dia sudah perlihatkan sikap kenegarawanannya. Dia persilakan walaupun tidak ada agenda pemeriksaan atau memberikan keterangan dari 2 Menko dan 2 Menteri, tapi dimasukkan dalam agenda. Tapi dengan catatan ini untuk keperluan pembuktian oleh hakim. Bukan oleh pemohon. Ya, 01, 02 ini, 03 bukan kepentingan hakim, dan sudah terpenuhi. Dan tidak ada kisruh. Ya, secara diam-diam pihak penggugat ini, ya, paslon 01, 03 menerima keterangan menteri. Tidak bakal mungkin kalau dia tolak keterangan menteri, dia keluar dari sidang. Kami walk out. Tidak terima nih. Tapi ternyata dia terima juga. Ya kan? Cuman ya namanya orang bertanding, ya kan, untuk menahan malu, ya kan? Masa saya akui, oke lah, kami sudah kalah, nyerahlah, lempar bendera putih. Saya kira nggak seperti itu juga ya. Jadi sampai akhir, besok kesimpulannya itu hanya fakultatif, ya, hanya sifatnya sukarela, mau majukan atau tidak, dan hakim tidak terpengaruh pada kesimpulan. Baik, itu hakim yang menjadi tidak terpengaruh kesimpulan, hakim hanya terpengaruh pada pembuktian di persidangan. Itu harus digarisbawahi, dan tidak ada bocoran. Saya berani jamin. Baik, Prof. Hasrun, terima kasih sudah hadir di sini dan juga memberikan pandangannya, edukasi juga kepada masyarakat apa proses lanjutan yang terjadi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.